Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua. Selamat datang dalam ibadah online GBI Hosana. Saya berdoa pagi hari ini kita semua dalam keadaan baik-baik saja, aman, sehat, dan sentosa. Meskipun kita semua saling berjauhan satu dengan yang lain, tapi saya percaya tidak ada yang dapat menjauhkan kita daripada kasih Allah. Dan pagi hari ini tidak ada yang dapat menghalangi kita untuk kita berdoa, menyembah Allah kita, dan beribadah di hadapannya. Amsal berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Pagi hari ini kita mau buka ibadah kita di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, Allah kami yang besar, Allah kami yang mulia. Kami bersyukur Tuhan pagi hari Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kami kesempatan Tuhan, untuk kami bisa beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Pagi hari Tuhan kami rindu untuk membawa pujian dan penyembahan kami yang terbaik Tuhan. Untuk kami membawa hati kami Tuhan yang mau memuji, menyembah dan meninggikan Engkau. Engkau Allah yang layak kami tinggikan, Engkau Allah yang layak kami muliakan Tuhan. Dan biar setiap pujian dan penyembahan yang kami bawa di hadapan-Mu Tuhan, biar itu menyenangkan hati-Mu Tuhan, berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Roh Kudus, biar Engkau sedang memimpin hati dan pikiran kami Tuhan, sepanjang ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berdoa dan kami mengucap syukur, kami buka Tuhan ibadah kami Tuhan, hanya ke dalam satu nama yang besar, Allah kami yang besar, Allah kami Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas perak dan permata. Umumkan demi tanganmu, kekayaan kurban di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmat-Nya, lebih berharga dari emas perak
meninggikan Engkau, Raja dari segala raja, Tuhan yang atas segala Tuhan, Allah, Tuhan dan kekuatan kami. Haleluya Yesus. Dan ajaib dalam-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Raja kami Tuhan, menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Bukalah tangan-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Dan ajar jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu.
Shalom semua, selamat pagi, apa kabar semua? Udah hampir 2 bulan kita tidak bertemu muka dengan muka langsung, tapi pagi hari ini dengan sukacita dari Tuhan kita masih bisa bertemu walaupun tidak langsung bertatap-tatapan. Saat ini kita mau mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih untuk apa yang sudah Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Kau yang telah menyertai kami, Kau yang telah memberkati kami. Kau hindarkan kami dari segala mara bahaya. Itu semua karena kasih-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu kami bersyukur ya Bapa, kalau begitu besar kasih-Mu kepada kami. Hari ini ya Tuhan, biarlah Engkau mau berbicara kepada kami masing-masing, di rumah kami masing-masing. Engkau menyertai, Roh Kudus memberikan pengertian yang baik dalam akal budi kami, sehingga firman-Mu dapat kami terima dengan hati yang tulus. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, pagi hari ini kita bertemu lagi untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Temanya adalah lakukan seperti untuk Tuhan. Kalau kita dengar pernyataan ini, lakukan untuk seperti Tuhan, itu seperti kalau saya bicara dengan saudara, lakukan seperti untuk Tuhan. Berarti ada satu anjuran yang disampaikan kepada saudara untuk melakukan sesuatu yang seperti yang sudah saudara lakukan. Tapi nanti muncul pertanyaan, apa itu lakukan seperti yang Tuhan kita lakukan untuk Tuhan? Apa aja yang kita harus lakukan? Nah, saudara, dan ada beberapa poin yang saya akan sampaikan, apa yang harus kita lakukan. Nah, berdasarkan ayat di Lukas 10 ayat 27, saya bacakan saja. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di sini ada poin pentingnya adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi kalau ditanya apa yang harus kita lakukan, pertama dasarnya adalah mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Nah, sekarang mengasihi Tuhan, nanti saudara mungkin bertanya lagi, bagaimana kita mengasihi Tuhan? Nah, ada beberapa poin juga yang saya sudah dapatkan di sini. Mengasihi Tuhan itu ada beberapa hal, yaitu kita mengasihi sesama manusia yang Tuhan dikatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan mengasihi sesamamu manusia, sesamamu yang ada di lingkungan sekitarmu. Jadi apa yang kita perbuat kepada sesama manusia kita, itu sama dengan kita melakukannya untuk Tuhan. Nah, ini yang Tuhan katakan. Di Matius 25 ayat 35-36 itu yang Tuhan katakan, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Jadi inti daripada ayat ini adalah mempunyai satu
perhatian kepada sesama kita. Nah, kalau kita memberikan perhatian kepada sesama kita, itu sama seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Karena itu adalah yang Tuhan katakan. Nah, saudara, memberi makan. Saya mau kutip, saudara. Memberi makan itu adalah satu hal yang saat ini diperlukan semua orang dalam kondisi pandemi gini. Semua orang, banyak sekali di sekeliling kita, di sekitar kita itu memerlukan makan. Oleh sebab itu di gereja juga waktu itu udah ada kegiatan untuk memberi makan kepada orang-orang yang berkesusahan. Memberi mereka nasi bungkus, memberi mereka sembako. Nah, ini adalah wujud daripada kita mengasihi sesama kita. Apalagi dalam saat-saat ini, itu sangat banyak diperlukan. Dan itu bisa kita menjadi bahan kita untuk mengasihi mereka lebih banyak lagi, saudara. Saudara mengasihi mereka bukan dari nilai seberapa besar, bukan dari jumlah seberapa besar, tetapi harus dengan dasar benar-benar mengasihi mereka. Kalau mau jumlahnya, saudara, waktu itu kalau kita lihat di berita, YPP, Yayasan Peduli Kasih dari SCTV itu, mereka dalam satu malam tuh bisa mengumpulkan dana sampai 2M. Mereka punya kegiatan bisa sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke daerah-daerah. Mereka memberikan bantuan kepada tim medis, memberikan bantuan kepada mereka yang berkesusahan, mereka yang tidak mampu. Jumlahnya besar sekali. Tapi kalau saya lihat bukan masalah jumlahnya atau bagaimana, kita memberikan dari batas kesanggupannya kita. Kita kalau kemampuan kita adalah cuma sampai sebegitu, ya kita kasih apa yang kita mampu berikan. Yang penting kita berikan dengan kasih kita, supaya mereka juga menikmati hidup yang berkelangsungan. Jangan sampai ada 1, 2, 3 hari nggak makan, terus cari makan sini, dapat dari sana, dapat dari orang-orang kasih. Jadi tidak berkesinambungan makannya. Kadang makan, kadang enggak. Nah, inilah yang harus kita bantu, saudara, ya. Memberi makan kepada mereka. Nah, kadang-kadang kita bukannya hanya memberi makan aja, ada hal-hal yang lain, kita bisa tolong mereka. Misalnya dengan kasih uang untuk membantu mereka, kasih tip. Paling gampang sekarang kasih tip, saudara. Ya, tingkatkan uang tipnya. Yang terima tip itu pasti juga mereka punya penghasilan sedikit sekali. Kita kasih tip yang lebih lagi supaya bisa membantu kehidupannya mereka. Satu kali saya di lobi rumah sakit waktu mau pulang, ada seorang anak muda datang senyum-senyum, dia samperin saya, dia ngomong, tadi ada bapak-bapak itu kasih saya uang. Oh, saya bilang, kenapa bantu ini dia dorong kursi roda? Enggak, dia kasih aja. Terus dia bilang, saya sampai kaget, kenapa kok tiba-tiba saya dikasih uang? Begitu saya lihat, katanya selembar 100.000. Ketawa-ketawa dia, kegirangan. Tiba-tiba bisa ada orang tanpa tahu sebabnya ngasih dia 100.000. Ya mungkin bagi bapak yang kasih 100.000 nggak ada nilai seberapanya. Tetapi bagi orang muda ini, dia kayaknya kegirangan banget gitu. Ketemu orang ngomong, saya dikasih uang sama bapak tadi 100.000. Kegirangan dia. Lapor sana, lapor sini, ngasih tahu ke tamu-tamu. Nah,
kita bisa lihat orang yang menerima hanya sumbangan kecil begitu aja bisa sampai kegirangan, saudara. Berarti mereka butuh sekali. Apalagi kalau kita memberikan mereka lebih lagi untuk kehidupannya mereka. Mereka akan lebih senang sukacita. Dan kalau mereka sukacita, saya rasa dengan perbuatannya kita, Tuhan juga lebih bersukacita. Karena ada anak-anaknya yang benar-benar mengasihi Tuhan dengan tulus, mengasihi dengan hati yang rela. Kemudian saudara, ada lagi, selain kita bisa memberikan uang untuk mereka makan, memberikan mereka uang tip, kita juga bisa memberi mereka waktu, saudara. Dalam kita melampiaskan kasih kita itu dengan memberikan waktu kepada mereka yang berkesusahan, kepada mereka yang perlu perhatian. Ya, saat-saat ini juga banyak orang yang mengalami kesusahan. Selain kita memberikan mereka bantuan materi, kita juga bisa memberikan mereka waktunya kita, penghiburan kepada mereka, menguatkan mereka, supaya mereka tidak jauh dari Tuhan, supaya mereka tetap teguh berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan bisa membuka jalan bagi mereka, memberikan berkat-Nya. Oleh sebab itu, saudara, begitu besar peranan kita juga dalam memberikan waktu untuk mereka. Mereka terhibur. Mungkin ada orang mungkin secara materi, finansial, dia tidak punya masalah. Tetapi dia punya masalah lain. Masalah pekerjaan, masalah dengan keluarga, masalah dengan temannya, punya konflik. Nah, mana tahu dia bisa mencurahkan permasalahannya dan kita bisa punya waktu untuk dia dengan kita mendengarkan, memberikan nasihat, memberikan penghiburan. Nah, ini menjadi satu wujud daripada kasih kita kepada mereka, di mana itulah yang Tuhan kehendaki kalau kita juga mengasihi Tuhan. Mengunjungi orang sakit. Ya, kalau sekarang ini mengunjungi orang sakit ini memang agak rentan ya. Ke rumah sakit sekarang ini ada orang kalau perlu menghindari. Tetapi kita bisa per telepon. Mungkin ada yang sakit juga tidak di rumah sakit, di rumah. Ya, untuk saat ini kita mungkin hanya dengan telepon menanyakan kondisi kesehatannya dia, penghiburan buat dia. Apalagi kalau yang sakit sudah menderita penyakit yang cukup parah, saudara. Penghiburannya dari kita tuh perlu kita doakan. Dan ini adalah wujud daripada kasih kita kepada sesama kita yang menjadi wujud kita mengasihi Tuhan juga. Kemudian wujud kasih kita ya untuk kegiatan-kegiatan sosial. Memang sekarang ini juga tidak mungkin kita lakukan. Tapi satu waktu nanti kita pasti punya kesempatan untuk melakukannya lagi. Kalau Tuhan menjauhkan wabah virus ini dari kehidupannya kita. Berkunjung ke rumah sosial, misalnya ke rumah jompo, mereka juga perlu penghiburan. Di rumah jompo itu mereka mungkin juga banyak yang bersusah hati, banyak yang merasa ditinggalkan keluarga, banyak konflik. Disitulah kita bisa memberikan mereka penghiburan. Nah, inilah satu wujud daripada kita untuk mengasihi sesama kita. Mungkin ada hal-hal lain lagi yang kita bisa lakukan, tetapi ini beberapa poin yang kita perlu perhatikan saja. Dan semuanya itu, saudara, dikatakan kita lakukan dengan kerelaan. 2 Korintus 8 ayat 19. Lakukan dengan kerelaan.
memberi makan kepada mereka. Banyak orang juga bisa memberi makan, tapi ada yang memberi makan itu tidak dengan kerelaan, tidak dengan ketulusan. Tetapi yang Tuhan minta adalah memberikan dengan kerelaan, memberikan satu ketulusan. Rela itu berarti tidak ada pamrih, tidak ada sesuatu yang mengganjal. Kerelaan itu adalah meninggalkan kesenangan sendiri, kepentingan kita sendiri. Jadi kita memberi dengan kerelaan itu artinya tidak ada sesuatu yang masih mengganjal di dalam waktu kita memberi itu. Memberi dengan kerelaan. Tidak ada pemikiran untuk dibalas. Tidak ada pemikiran untuk mendapatkan keuntungan. Ada kan orang juga memberi dengan harapan nanti saya akan diberi lagi, akan dibalas. Tapi itu bukan yang seperti Tuhan mau. Tuhan mau kita memberi dengan kerelaan. Termasuk memberi waktu juga dengan kerelaan. Bukan dengan terpaksa. Mengunjungi orang, mau menghibur mereka, bisa saja kita pergi karena keterpaksaan. Karena aduh saya kalau nggak pergi kunjungi dia, nggak enak nih. Saya sebagai PKS-nya dia harus datang. Itu kan memang sudah kewajiban. Nah, ini saudara, kewajiban yang bagaimana saudara? Itu kewajiban yang harus didasari dengan kerelaan. Ya, jadi bukan berkunjung ke mereka oleh karena tugas, oleh karena satu prosedur kerja. Mengunjungi mereka harus dengan kerelaan dari kita. Kita merasa terbeban, kita merasa kasihan, kita merasa mengasihi mereka. Oleh sebab itu kita datang dengan membawa satu damai sukacita bagi mereka yang kita kunjungi. Itu memberikan waktu. Karena waktu itu bagi mereka cukup menghibur, cukup memberikan mereka kekuatan dengan waktu yang kita berikan, dengan kedatangannya kita, mereka semakin dikuatkan. Demikian juga saudara sama dengan mengunjungi orang sakit. Orang sakit yang kita kunjungi, mereka dalam keputusasaan, mereka dalam kondisi yang menderita, kita datang itu menjadi satu penghiburan yang begitu indah bagi kehidupannya mereka. Dan itu harus kita lakukan dengan kerelaan. Bukan mengunjungi karena tugas. Kalau karena tugas, suster di rumah sakit pun setiap jam mengunjungi pasiennya saudara. Tetapi kunjungan yang bukan kerelaan, karena dasarnya tugas, kewajiban. Nah, yang Tuhan tuntut dari kita adalah kita memberikan waktu dan hati kita dengan kerelaan. Tidak ada satu hal pun yang menjadi beban kita waktu kita melakukannya. Saudara, melakukan dengan kerelaan artinya juga kita lakukan bukan dengan kemauannya kita. Bukan dengan kemauannya kita. Maksudnya adalah suka-sukanya kita gitu. Ya, harus kita lakukan sesuai dengan apa yang maunya Tuhan juga. Bagaimana jalannya Tuhan, bagaimana kehendaknya Tuhan. Itu namanya kerelaan. Kalau kita nggak rela, ya kita nggak mungkin mau ikutin apa yang Tuhan mau. Enggak lah, saya mau ikutin caranya saya. Itu kan caranya Tuhan. Nah, jadi harus ada satu hal yang membuat kita tinggalkan semua haknya kita. Kita tinggalkan semua kemauannya kita. Jadi kemauannya Tuhan yang kita ikutin. Itu namanya kerelaan. Kalau bukan seperti itu, berarti kita tidak rela. Kita mau-maunya kita aja. Ya, tidak sesuai dengan arahan petunjuk yang Tuhan berikan.
Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupannya kita. Melalui beberapa hal yang tadi saya sebutkan di atas, Tuhan bisa bekerja dengan dahsyat. Ya, pada saat kita memberi makan, pada saat kita mengunjungi, memberikan waktu, Tuhan punya rencana dalam hidup kita, dalam setiap orang kita. Kita tidak tahu apa rencana Tuhan dengan apa yang sudah kita lakukan untuk memuliakan Tuhan itu. Dan saudara, rencana Tuhan itu akan kita nikmati, akan kita terima pada saat kita juga mungkin berkesusahan, pada saat kita juga mengalami sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Mungkin di saat-saat itu juga kita akan terima. Kita akan terima berkat dari Tuhan, kita juga akan terima penghiburan dari Tuhan melalui saudara-saudara kita, melalui teman-teman, melalui sesamanya kita. Karena itu yang sudah kita lakukan dan kita akan tuai itu, saudara. Melakukan kehendaknya Tuhan adalah satu hal yang mutlak. Kita tidak melakukannya dengan kemauannya kita, bukan dengan mau-maunya kita. Jadi semua seturut dengan kehendaknya Tuhan. Nah, semua itu kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan tuntunan Roh Kudus dan Tuhan Yesus, kita akhirnya bisa mengetahui bahwa ini adalah apa yang Tuhan kehendaki atau tidak. Apa yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, segala jalan akan terbuka. Segala hal-hal yang tidak mungkin akan terjadi. Ya, mereka yang kita kunjungi dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit, mereka akan mengalami satu kesembuhan, mengalami kekuatan baru. Ya, di dalam nama Yesus itu kan ada kuasa. Jadi pada saat kita lakukan tadi tindakan-tindakan kita kepada pelayanan kita kepada mereka itu, dengan cara misalnya tadi kita memberikan makan, kita nggak tahu ada rencana Tuhan apa yang dibaliknya itu. Ada berkat apa yang Tuhan berikan. Kita tidak tahu itu semua. Tapi kita mampu melakukannya. Kita mampu untuk mengasihi mereka. Mampu untuk melakukan dengan kerelaan. Karena kita mengasihi Yesus. Ada Yesus yang bekerja, yang memberikan kita kemampuan. Kalau tidak ada Yesus dalam hati kita tidak mungkin memberikan waktu kita. Tidak mungkin kita memberikan kerelaan. Kita bisa memberikan kerelaan karena dengan dasar kita mengasihi Yesus. Dan Yesuslah yang memampukan kita untuk melakukan itu semua. Jadi saudara, ingat kalau pada saat sekarang ini Tuhan memberikan wabah ini, ada positifnya juga, saudara. Ya. Memberikan kita kesempatan lebih lagi untuk mengasihi mereka, memberikan mereka makan untuk kebutuhannya mereka. Dengan lockdown ini, saudara, orang-orang di rumah, keluarga, terjadi hubungan yang erat kembali antara orang tua dengan anak, suami dengan istri. Bisa terjadi pemulihan, bisa terjadi satu komunikasi yang baik yang selama ini mungkin sama-sama sibuk. Anak pagi pergi sekolah, pulang siang, orang tua, ayah pergi bekerja, ibu pergi bekerja, ketemu anak sudah sore, sudah malam. Nah, saat ini saudara, dengan adanya wabah ini, saudara, itu membuat satu kehidupan, katakan satu pola kehidupan yang baru, di mana yang tadinya tidak ada kebersamaan, sekarang di keluarga-keluarga banyak yang ada kebersamaan. Bisa makan bersama, bisa sarapan bersama,
bisa olahraga bersama, bisa main bersama. Nah, inilah satu hal yang harus kita berpikir positif dan kita syukurin dengan kondisi ini. Karena kita percaya Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupannya kita. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua, sehat-sehat semua, tidak ada satupun yang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Tuhan beri kekuatan, Tuhan yang menyertai. Terima kasih saudara. Mari kita mau tutup dalam doa sama-sama. Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Biarlah dengan firman-Mu ini kami lebih dikuatkan lagi. Biarlah dengan firman-Mu ini kami mengerti bagaimana kasih kepada Tuhan. Bagaimana kami mewujudkan kasih kepada Tuhan dengan cara mengasihi sesama kami ya Tuhan. Tuhan, Kau memberkati kami semua pada hari-hari yang akan datang. Semuanya ini ya Tuhan, Kau yang punya rencana. Kau bekerja dengan sesuai rencana-Mu. Dan di balik itu semua, ada satu rencana-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Melalui kehidupan kami bisa menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Bagi mereka yang berkekurangan. Bagi mereka yang menderita, yang membutuhkan penghiburan. Kami bisa menjadi saluran berkat buat mereka. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan telah berdoa. Hai, Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Selama kita di rumah, biarlah kita memuji Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat. Iblis gak suka kita memuji Tuhan. Di surga akan kita terus memuji Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak saudara untuk menghilangkan kebosanan di rumah. Mari kita memuji dan memuliakan Tuhan. Oke? Sip.
saudara diberkati pagi hari ini dengan firman Tuhan. Amin. Haleluya, saya percaya kita semua diberkati. Saudara, mari kita akan akhiri ibadah online pagi hari ini. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian bersama-sama bahwa sungguh kita akan tetap setia kepada Dia, mengiringmu seumur hidupku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Oh, untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu. Segala puji, segala kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau ya Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur buat ibadah hari ini kami boleh merasakan bagaimana hadirat-Mu. Engkaulah Tuhan yang telah memberikan penghiburan buat kami di saat-saat seperti ini. Bahkan kekuatan baru telah Engkau berikan kepada kami, membuat kami semua boleh berada dalam rasa aman dan ketenangan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa buat lawatan dan jamahan-Mu. Ajarilah terus dalam hidup kami. Segala apa yang ada dalam pikiran kami, rencana dan kehendak kami, untuk boleh menyerahkannya kepadamu. Karena Engkaulah Tuhan satu-satunya harapan kami, yang membawa kami kepada kemenangan-Mu. Ajarilah kami saat ini Tuhan untuk mensyukuri apa yang ada yang telah Engkau berikan buat hidup kami. Dan ajarilah saat ini kami berdoa sebagaimana doa Bapa kami yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah saat ini saudara bersama dengan keluarga di rumah boleh menerima berkat-Nya. Biarlah saat ini Tuhan memberkati setiap kita, yaitu berkat yang dari Allah Bapa kita di sorga, berkat di dalam kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan kuasa Roh Kudus, yang memberkati kita sekalian, yang menyertai kita sekalian, pada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.